Tiba-tiba matanya membelalak dan tertuju ke satu titik di mana seperti ada hal yang ganjil di salah satu bagian tubuh istrinya. "Hei, siapa yang melakukan ini?" tanya Aldo pada dirinya sendiri. Dia melihat ada tanda merah kehitaman di leher, tepatnya di bawah telinga istrinya. Sebagai laki-laki, dia sangat tahu sekali tanda apa yang terdapat di leher istrinya itu. Sontak saja Aldo menjadi curiga kepada istrinya. Sudah lama dia tidak menyentuh istrinya, tapi tanda bekas kecupan yang ada di istrinya adalah tanda baru. Siapa yang melakukan itu? Jangan-jangan... Aldo mulai bertanya-tanya. Dia juga mulai menduga-duga kalau istrinya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Mata Aldo masih terpaku menatap ke arah leher istrinya, di mana tanda merah itu terlihat sangat jelas meski warnanya sudah berubah. Bagaimana bisa ada tanda merah di leher Nana, sementara Aldo sudah cukup lama tidak menyentuh istrinya itu? Penolakan yang selalu saja dilakukan oleh Nana setiap kali Aldo meminta haknya sebagai suami membuat pikiran Aldo berkelana kemana-mana dan menjadi curiga jika istrinya sudah berani mengkhianati pernikahan mereka yang sudah berjalan selama 3 tahun. Siapa yang sudah meninggalkan bekas di lehermu itu, Nana? Aldo tetap tertegun menatap tanda merah kehitaman itu. Aldo menjatuhkan tubuhnya dan balas memunggungi istrinya. Keduanya sama-sama tertidur saling memunggungi. Malam ini Aldo tertidur dengan pikirannya yang berkecamuk, menduga-duga dan juga mencurigai jika Nana sudah bermain serong di belakangnya. Aldo bukanlah tipe pria pemaksa yang bisa melakukan apa saja kepada istrinya. Bahkan dia sama sekali tidak marah ketika laki-laki mendapatkan penolakan dari istrinya. Selalu saja seperti itu alasan yang diucapkan oleh Nana setiap kali Aldo minta dilayani. Capek dan juga lelah adalah dua alasan yang mampu membungkam Aldo serta melupakan hasratnya untuk mendapatkan pelampiasan. Semoga saja dugaanku salah. Kau benar-benar tidak melakukan perselingkuhan dengan pria lain tanpa sepengetahuanku, Aldo membatin. Setelah itu, dia berusaha untuk memejamkan matanya, meskipun pikirannya terus saja berkecamuk. Lambat laun, Aldo tertidur juga, meskipun gairahnya yang membara belum sempat tersalurkan. Keesokan harinya, tidak ada yang berubah dari Nana. Dia tetap melakukan kegiatannya sama seperti hari-hari sebelumnya, melayani Aldo dengan menyiapkan sarapan sebelum keduanya berangkat bekerja. Sikap Nana juga terlihat biasa, seperti setiap hari dia sedang bersama dengan Aldo. Dalam artian, tidak menunjukkan jika Nana sedang menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. Sikap Nana yang nampak tidak berubah, masih seperti hari-hari biasanya itu, membuat Aldo kembali merasa Nana memang sedang baik-baik saja, sehingga dia pun berusaha untuk menepis kecurigaan yang sempat hadir semalam. "Masakanmu selalu saja enak, tidak ada yang berubah sedikit pun," ucap Aldo saat menikmati sarapan bersama Nana. "Kamu sudah siap? Ayo kita berangkat." Aldo tersenyum pada Nana. Kemudian Aldo beranjak untuk menyiapkan motornya yang terparkir di garasi kecilnya. Nana merapikan meja makan sebentar,
kemudian bergegas menyusul Aldo yang sedang menunggunya di teras. Selanjutnya, mereka berdua meninggalkan rumah untuk berangkat kerja. Setiap hari Aldo biasa mengantar Nana ke kantornya. Barulah setelah itu, Aldo akan pergi ke rumah Pak Bagas atau langsung ke kantor, tergantung perintah Pak Bagas. Sebagai sopir pribadi, tentu tugas Aldo mengantar kemanapun pergi selama jam kantor. Karena untuk sopir yang di luar jam kantor, Pak Bagas juga sudah ada dan dia menginap di rumah Pak Bagas. Tapi terkadang juga Aldo diminta Pak Bagas untuk mengantar Pak Bagas di luar jam kerja, terutama saat sopir yang satunya sedang sakit atau berhalangan. Yang semangat kerjanya, nanti aku kabari kalau sempat jemput. Kalau tidak ya kau pulang duluan saja ke rumah, ucap Aldo saat mereka sudah sampai di depan kantor tempat Nana bekerja. Baik mas, hati-hati di jalan. Nana meraih tangan kanan Aldo dan mencium punggung tangan itu. Setelah memastikan Nana sudah masuk ke tempat kerjanya, Aldo tidak langsung pergi menuju ke kantornya. Aldo yang ternyata masih penasaran berencana untuk menyelidiki aktivitas istrinya di kantor. Untuk itu, dia sengaja nongkrong di kedai kebab yang berada tepat di samping kantornya Nana. Aldo menduga tempat ini sering didatangi oleh karyawan dari tempat Nana bekerja setiap harinya. Tentu tempat nongkrong ini tempat yang asik bagi karyawan untuk beristirahat sambil memesan menu yang disediakan. Aldo berencana akan mengorek keterangan dari pelayan atau penjual di kedai ini. Barangkali mereka pernah mendengar berita-berita miring atau gosip dari cerita para karyawan Nana yang sedang mengunjungi kedai ini. Mbak, sudah lama kerja di sini? Tanya Aldo kepada pelayan kedai yang sedang membuatkannya roti bakar. Meskipun namanya kedai kebab, ternyata kedai ini menjual beraneka menu, termasuk menu sarapan. Saya kerja di sini sudah 2 tahun, Mas, jawab pelayan itu ramah. Wah, berarti sudah banyak kenal dengan para pelanggan tetap ya, termasuk pelanggan dari kantor sebelah, ucap Aldo kemudian, mulai memancing ke percakapan yang diinginkannya. Tentu dong mas, sebagian besar karyawan sebelah sudah saya kenal. Mereka sering datang ke sini untuk makan atau sekedar beli minuman sambil bergosip di sini. Wah, jadi mbak tahu dong gosip terbaru dari karyawan kantor sebelah, tanya Aldo mulai mengorek keterangan. Tentu tahu dong mas, info terbaru saat ini katanya ada karyawati di kantor sebelah yang selingkuh dengan atasannya, padahal dia sudah bersuami. Aldo terkejut mendengar penuturan pelayan itu, tapi dengan segera dia menyembunyikan keterkejutannya. Karyawan banyak yang menceritakannya kalau sedang nongkrong di sini, tapi ya itu cuma gosip. Saya gak tahu berita itu benar atau tidak, ucap pelayan itu kemudian. Aldo masih terdiam mendengar ucapan pelayan itu. Tak berapa lama roti pesanannya sudah jadi. Pelayan itu mengantarkan roti itu ke meja Aldo. Silahkan mas, ucap pelayan itu ramah. Aldo menikmati roti bakar itu sambil terus memikirkan ucapan pelayan itu. Benar juga ucapan pelayan itu. Berita itu hanya gosip, tidak perlu dipercaya kebenarannya. Aldo tahu jika Nana sangat mencintainya. Begitupun dengannya yang sangat mencintai Nana. Jadi dia percaya kalau Nana tidak akan berbuat seperti itu.
Sementara itu di tempat lain, Sylvie mulai hari ini mendapatkan perintah dari Pak Bagaskara untuk membantunya mengelola salah satu hotel yang baru dibeli oleh Pak Bagas dan sudah diresmikan beberapa hari lalu. Sylvie menerima dan menjalani perintah itu dengan senang hati. Sylvie sedang berada di kantor ketika tiba-tiba Randy datang dan masuk ke ruang kerjanya. Dengan wajah penuh penyesalan, Randy memulai dramanya untuk kembali mengambil perhatian wanita itu. "Sayang, aku minta maaf atas kesalahan yang aku lakukan padamu kemarin. Aku benar-benar menyesal dan ingin memulai dari awal lagi serta memperbaiki semuanya. Aku janji tidak akan mengulangi lagi. Tolong, percayalah pada aku, sayang." Randy memohon sambil pura-pura menangis untuk mendapatkan kesempatan kedua dari Sylvie. Sylvie melihat ketulusan Randy saat meminta maaf padanya. Di samping itu pula, Sylvie juga masih mencintai Randy sehingga hatinya luluh dan memaafkan kesalahan Randy. Aku maafkan, tapi kau harus memegang janjimu untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatanmu seperti kemarin." Pada akhirnya Sylvie menerima kembali Randy dan keduanya kembali bersama. Mendengar jawaban Sylvie tentu saja membuat Randy bersorak gembira. Dia tahu jika Sylvie masih sangat mencintainya, sehingga hanya dengan bermodalkan kata-kata manis dan wajah yang memperlihatkan penyesalan, maka Sylvie akan percaya padanya jika Randy benar-benar menyesali perbuatannya. "Iya sayang, aku janji aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih banyak sayang karena kau sudah memaafkanku." Randy memeluk Sylvie. Dia sangat senang sekali karena berhasil meluluhkan hati wanita itu. Randy tersenyum puas karena dia berhasil kembali kepada Sylvie dan akan menjalani misi serta tugas yang diberikan oleh ayahnya. Sekarang dia dan Sylvie sudah kembali bersama, sehingga Randy punya kesempatan besar lagi untuk menghancurkan perusahaan Pak Bagaskara melalui putrinya. "Dasar wanita bodoh, dengan begitu mudahnya kau jatuh ke dalam pelukanku. Ternyata cukup dengan modal memelas dan juga wajah penuh penyesalan, kau langsung percaya begitu saja dengan kata-kata dari mulut manisku ini." Randy membatin dan bicara dengan dirinya sendiri. Randy tersenyum senang. Dia akan menjalankan perintah dari ayahnya, dan mulai hari ini Randy akan kembali memulainya. Ternyata mudah untuk membuat wanita jatuh ke dalam pelukan seorang pria. Yang pertama, buatlah wanita itu jatuh cinta dan tergila-gila. Maka kesalahan apapun yang dilakukan oleh si pria, pasti ujung-ujungnya si wanita akan memaafkan dan mereka akan kembali bersama.